Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari video sebelumnya, di mana berisi tentang praktek. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas secara teori apa saja faktor yang dominan sehingga graftingan kita itu tingkat keberhasilannya tinggi. Teori ini kami telah terapkan di beberapa lingkungan sekitar yang ingin belajar grafting bersama. Tidak hanya warga sekitar, kami terapkan juga di beberapa kunjungan dari mahasiswa. Salah satunya mahasiswa dari Universitas Insan Pembangunan Tangerang. Ada juga perwakilan dari Universitas Brawijaya Malang. Teori ini bisa diterapkan pada jambu air untuk membuat kombinasi. Bisa diterapkan pada alpukat. Bisa juga diterapkan pada kelengkeng. Namun untuk kelengkeng, terutama bagi pemula, itu tingkat keberhasilannya cukup rendah dibandingkan dengan yang lain. Namun kami pastikan untuk kelengkeng itu bisa dilakukan kombinasi. Ini adalah contohnya. Dan contoh lain tanaman yang kita lakukan kombinasi dengan cara grafting adalah mangga. Pada dasarnya ada 5 syarat utama untuk menjadikan grafting kita mempunyai nilai keberhasilan yang cukup tinggi. Di atas sudah kami rangkum dan berikut ini adalah penjelasannya. Syarat pertama, dan ini bersifat mutlak, adalah tanaman dalam kondisi sehat. Dalam hal ini adalah tanaman batang bawah, karena tanaman tersebut nantinya akan memberikan nutrisi ke entres yang kita lakukan sambungan. Secara kasat mata, tanaman sehat bisa dilihat dari bentuk daunnya yang cukup lebar, kemudian klorofilnya atau hijau daunnya tidak pucat, dia seger, tidak ada batang yang keriput. Kemudian lanjut syarat yang kedua, pemilihan entres yang tepat dan tentunya sehat. Tepat dalam hal ini adalah entres jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Entres yang masih terlalu muda itu belum mampu menyimpan cadangan makanan yang disimpan dalam batang, sehingga ketika kita lakukan penempelan atau grafting, biasanya dia akan layu ataupun keriput dan nantinya juga akan gagal. Ini salah satu contoh entres yang masih terlalu muda ya. Jadi ini kita tunggu dulu sampai benar-benar dia mengayu atau jadi kayu. Lalu hindari pula entres dari batang yang sudah tua. Artinya batang yang sudah tidak produktif itu nanti berpengaruh akan lama dalam hal tumbuhnya trubus, karena batang tersebut sudah tidak maca dalam pertumbuhan. Lalu seperti apa contoh entres yang bagus ataupun yang baik? Ini contohnya, salah satu contohnya. Yang pertama adalah sudah terlihat mata tunasnya ya. Kemudian secara kasat mata daunnya di sini, klorofilnya di sini posisinya hijau, sehat, segar. Kemudian lanjut lagi, ini adalah batang yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Kami perlihatkan secara lebih detail. Daunnya bagus. Contoh lain seperti ini, sama, daunnya juga hijau. Terlihat juga titik akan calon tunas, dan kondisi batang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Ini contohnya setelah salah satu kita ambil untuk kita jadikan entres. Nah, ini kita buang semua daunnya, bersihkan semua daun sehingga hanya menyisakan batang. Seperti ini contohnya. Lalu lakukan penutupan atau pelilitan dengan plastik. Karena ini untuk pemula, kami menyarankan pelilitan plastik dilakukan di bawah ya, tidak bersamaan dengan pemasangan. Pelilitan bisa menggunakan plastik wrapping seperti ini. Dan inilah penampakan entres yang siap untuk dipasang. Lanjut, syarat yang ketiga adalah pemilihan batang yang tepat. Ada 2 kriteria. Yang pertama adalah kondisi di mana batang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, sama halnya dengan entres. Kriteria yang kedua adalah lokasi titik pemotongan sehingga nanti akan kita sambungkan dengan entres. Kriteria yang kedua itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan. Salah dalam menempatkan titik sambungan itu akan berakibat sambungannya menjadi gagal. Pemotongan yang benar adalah tepat di atas garis tunas. Kemudian cara belahnya pun itu kenakan di garis tunas, kenakan sedikit nggak masalah.
Nah, ini adalah kunci supaya aliran dari bawah itu masih mengalirkan nutrisi bagian atas, sehingga ketika di atas kita pasangkan entrace, secara tidak langsung entrace yang kita pasangkan itu mendapat aliran nutrisi dari batang bawah. Sedikit kami jelaskan mengenai teorinya. Ini ada salah satu cabang dari mangga yang sedang mengeluarkan trubus. Garis tunasnya itu ada berada di sini. Nah, ini semisal kita melakukan pemotongan di bagian bawah garis tunas, maka kemungkinan yang terjadi adalah tunas yang tumbuh itu ada di bagian bawah. Kemudian cabang atasnya apabila kita potong, maka batang tersebut akan menjadi kering dan mati karena nutrisi yang dialirkan dari bawah cukup sampai dengan di garis mata tunas. Untuk itulah, jika kita ingin melakukan pemotongan di bagian batang bawah, kita lakukan pemotongan di atas garis tunas di sini. Jangan di bagian atas sini, atau jika memang kita ingin melakukan di atas, tunggu terubusan yang di atas itu tua ya, artinya untuk siap untuk dilakukan pemasangan. Syarat selanjutnya atau syarat yang keempat adalah penempelan yang presisi antara entrace dengan batang bawah. Hal ini juga punya peranan penting, di mana ketika tempelannya itu benar-benar sempurna, maka keberhasilan dari grafting itu juga tinggi. Untuk itulah, supaya benar-benar menempel sempurna, kita memerlukan yang namanya pengikatan. Di kami sering menggunakan pengikatan dengan raffia yang sudah dikecilkan, karena disitu pertama kuat, kemudian yang kedua tidak membuat memar. Fungsi pengikatan adalah memastikan bahwa sayatan atau pertemuan kesayatan dari entrace dan batang bawah itu benar-benar merekat sempurna, sehingga keberhasilan graftingnya akan lebih cepat. Kemudian syarat yang kelima adalah penutupan, baik itu di bagian graftingan atau di bagian sambungan, dan juga bagian entrace yang masih belum tertutupi dengan plastik. Fungsi penutupan adalah untuk menjaga di bagian pertemuan sayatan itu tidak masukkan air atau kemasukan benda-benda tertentu yang bisa menghambat proses dari grafting itu sendiri. Tujuan kedua adalah supaya dari bagian entrace itu tidak terjadi penguapan berlebih yang bisa mengakibatkan entrace menjadi kering. Kami rangkum kembali 5 syarat utama dalam hal untuk melakukan grafting. 5 syarat ini harus dipenuhi semua. Jikalau tidak dipenuhi salah satu syarat, biasanya hasil dari graftingan kita itu tidak maksimal. Dari 15 pemula yang belajar bareng grafting bersama kami, dengan mengikuti 5 panduan syarat di atas, dari 15 hanya 1 yang gagal. Ini artinya secara data tingkat keberhasilannya di atas 90%. Demikian teori mengenai grafting. Untuk video eksekusinya memang sengaja kami buat terpisah supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nanti video yang eksekusi akan kami tampilkan dalam sesi terakhir video. Semoga bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.